Haul niki setunggale ajarane Kanjeng Nabi. Pangapunten kula pengen negesaken malih. Wong NU kudu yakin dengan apapun amaliyah ubudiyah yang selama ini kita yakin dan selama ini kita amalkan. Silakan orang lain mempermasalahkan, silakan orang lain mempertanyakan, silakan orang lain menggugat, tapi kita yakin dengan amaliyah kita, dengan apa yang selama ini kita yakini dan kita amalkan, terusaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumateng hadratil muhtaramin, para kiai, para sepuh, para asatidz sedanten mawon ingkang kula muliaken. Alhamdulillah Ridwan Sufyan, Kiai Haji Busyairi, Kiai Abdul Hanan, dan Kiai sanese, Ketua MWC NU Kecamatan Ciledug, para kepala desa, bapak-bapak, sederek-sederek, ugi ibu-ibu sedanten mawon. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19, ada nyebut COVID terus enganake 19 bae. Enak COVID-19, kita masih bisa melanggengkan, melanjutkan, mengamalkan apa yang menjadi tinggalan dan ajaran para ulama Nahdlatul Ulama. Salah satunya tahlil. Tahlil niku penting. Apa maning siwek musim pandemi. Hari lagi siwek musim pandemi niku kan segala-gala kurang. Ya wau jare Dokter Yusuf ka mubalek keding jadwale kata sing dikurangi. Mangkaning wis arang-arang iku amplope keding dikurangi. Nggih. Segala aktivitas terutami ingkang mengumpulkan banyak orang memang nalikane COVID-19 niki harus dikurangi. Boten nangsal kumpul-kumpul kata-kata kecuali tahlil. Nggih. Tahlil insyaallah kelawan berkah tahlil sehat sedanten. Para hadirin kang kula muliaken, kata pelajaran ingkang saged kita ambil terkait dengan kematian, terkait dengan COVID-19. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
lebih dari 600 ulama Nahdlatul Ulama yang wafat selama musim Covid niki. Ya boten sedanten wafat kelanten Covid, tapi selama musim Covid ini lebih dari 600. Ya Allah, ulama Nahdlatul Ulama. Itu berarti kemudian ana wong mati sampean kula pernah takziah jare pamane sampean mati enggih napa sakite alhamdulillah sanes Covid enggih mati tapi alhamdulillah geding yang mati angger jare kula saking wediye padahal insyaallah nalikane kula yakin nalikane kula boten ketakutan ingkang berlebihan. Terus gampangane ngomong penyakit punapa mawon niku sebenarnya nalikane tidak membebani pikiran kula insyaallah boten berat. Karena membebani, karena ketakutan sing berlebihan, maka kadang-kadang penyakit menjadi luar biasa. Lah, apakah penyakit niku berhubungan langsung kalian umure menusa? Kewajiban kula salah setunggalin jaga kesehatan, ikhtiar jaga kesehatan. Walaupun antara kesehatan dengan usia seseorang boten berkaitan secara langsung. Buktine upama kesehatan seseorang, lifestyle, cara hidup seseorang itu berkaitan langsung dengan soal ajal, dengan soal umur, dengan usia, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mestine yuswane kurang pirang atus tahun mawon. Kenapa? Tidak ada seorang pun yang cara hidupnya sesehat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dahare terukur, semua bergizi. Kathah daharane Kanjeng Nabi, kathah daharan sing disenengi ning Kanjeng Nabi niku ternyata secara medis kandungan gizi luar biasa. Salah setunggale waluh. Punapa niki nyebutnya ya? Waluh nggih sami nggih. Waluh, labuh, tapi dudu labuh Sunda. Waluh niku ternyata setunggale sayuran, salah setunggale sayuran sing disenengi ning Kanjeng Nabi. Cuma alhamdulillah boten wonten riwayat sing kuat sing jelasaken waluh punapa. Waluh kan macem-macem. Wonten walu siem, wonten walu Cina, wonten walu putih orang nggih. Alhamdulillah boten wonten riwayat sing kuat sebab lamun wonten riwayat sing kuat Kanjeng Nabi seneng waluh tertentu, waluh niku bakal naik kelas menjadi waluh Nabi. Regane mesti larange. Kayak korma baik. Korma sing larang sing ana merek Nabi ye. Kurma Nabi. Sing ajuah nika padahal wujude ya paling boten sae rasanya ya ora enak ora apa tapi kena anak tempelan Nabi regane larang. Lah niki perlu jadi catatan kita bersama. Belakangan kathah wong Islam sing setitik-titik yang gampang sekali kemudian menjustifikasi pikirane sikape omongane karo Nabi, apa-apa sunnah Rasul, apa-apa sunnah Nabi. Padahal umumnya wong lanang ngerti sunnah Rasul ya bengi Jumat karo bengi Senin. Bengi Jumat karo bengi Senin sunnah, bengi sejene wajib. Saya perkara maketen cerdas kabeh. Napa maling ngaji ning pengawasan niki Dharma Bangsa sampun 73 episode. Masya Allah, gua yang alim-alime baik.
Tapi ya insya Allah mancing kuping tengen metu kuping tengen maning, harus mancing kuping kiwe sarane mancing kuping tengen metu maning kuping tengen mendal langkah sing mancing siji-siji ya. Lah wangsul malih. Kalau soal cara hidup, lifestyle, kesehatan niku berhubungan langsung kalian, berkait langsung kalian umur, maka mustine yuswane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ratusan tahun. Tidak ada orang yang cara hidupnya sesehat Kanjeng Nabi. Sing dinum ning Kanjeng Nabi sehat sedanten. Sing didahar ning Kanjeng Nabi sae sedanten, terukur waktu tepat. Butuhe nginum, butuhe dahar, boten kaya kula kualik-kualik. Butuhe nginum, mangan, butuhe mangan apa maning, mulane penyakit melulu. Setunggal. Kaping kali yang memberatkan penyakit, sing penyakit niku dadi berat niku kan stabilitas emosi. Orang itu sekali saja nyewot, maka daya tahan tubuh niku turun. Nyewot sepisan baik, daya tahan tubuh turun. Pirang menit embuh niku wonten hitungan medise, kula boten ngartos. Tapi sing jelas kita yakini bahwa ketika seseorang itu marah, emosi, niku pasti daya imunitas tubuh turun. Barang mangga titeni kula kabeh sedina nyewote ping pira. Kadang-kadang tangi turu durung apa-apatan wis nyewot karena wong wadon gawe kopi rada telat. Wis kopi teka kurang manis ngamuk maning bae. Wah, lah tidak ada seorang pun seorang pun di dunia ini awit saking zaman Nabiullah Adam alaihissalam sampai akhir kiamat mungkin yang stabilitas emosinya melebihi sesempurna Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi adalah seorang manusia yang stabilitas emosinya paling stabil. Tapi ngapa yuswane namung swidak tahun menurut pendapatnya Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu umurnya sudah 3 tahun. Lah umur kula kabeh kurang lebih pada karo Kanjeng Nabi. Sing dalu niki umurnya tembe 50 tahun insyaallah masih 13 tahun maning. Sing umure luwih dari 63 berarti oleh bonus. Tapi upama dalu niki wonten sing umure swidak loro tahun 11 bulan 29 dina, ati-ati rong dina maning swidak teluhe dudu umure, sebab umur sepindah malih itu kita tidak bisa pastikan. Beli mesti kena sakit terus mati boten, atau kena sehat beda umur boten. Berapa banyak kita ketemukan wong sakit beli mati-mati sampai putune ngresula. Bapak tua orang mati-mati kon mijeti bae dadi. Tapi juga ada yang katanya sehat tapi tiba-tiba langsung mati. Mulane boten aeng sekitar setengah tahun yang lalu kula ketemu karo wong wadon umure 74 tahun mlakuwe masih jag-jag. Kula kaget, Bu, sampean umure pira? 74 tahun Pak Kiai. Sehat temen nggih alhamdulillah. Mangkane ngerokoke kuat. Wong wadon sampean masih ngerokok nggih Pak Kiai. Alhamdulillah ngerokok kula masih enak, masih kuat. Kabeh dokter sing ngelarang kula ngerokok wis mati kabeh. Dadi atine bakal pengen dawa umure kudu. Wah, ya kesimpulan apa? Pina malih. Tetapi walaupun begitu syariat mengharuskan kita menjaga ikhtiar, menjaga kesehatan. Lah kaitannya kalian pandemi seniki ya ikhtiar kita sebagai umat yang beriman, sebab sebagai warga Nahdlatul Ulama ikhtiare zahiran wa batinan. Sing mau dijelasaken datang Dokter Yusuf niku namanya ikhtiar zahir, kudu nganggo masker. Bahkan maskernya seminggu beli ganti-ganti. Masih mending masker beli ganti-ganti. Wong wadone sampean kutange pirang-pirang tahun beli ganti-ganti. Sampai pedot disambung nganggo peniti. Masya Allah. Lanangnya pengen mesra disikep malah kecocok, malah tetanus bisa.
Ana sing bener sebenarnya kayak ngerasa rupanya pengalaman. Jaga jarak, sing sering cuci tangan. Mulane niki seniki para ulama Nahdlatul Ulama siweg nglaksanaken munas alim ulama lan konferensi besar Nahdlatul Ulama teng Jakarta. Niku juga dalam keadaan dan dalam suasana protokol kesehatan sing sangat ketat. Mulanya kepanggil kiai ya beli salaman, beli apa, Masya Allah, terbatas. Biasa salaman ngambung tangannya kiai bolak balik boten seniki sih. Anda sih gelem salaman kadang-kadang kayak ngejak jotosan salaman. Ya kena semuanya serba harus kita upayakan. Kaping-kaping kali para pengurus besar nih, pengurus besar Nahdlatul Ulama kula ngingetaken mawon juga pernah bahkan menginstruksikan, mengirimkan surat supaya menjaga kesehatan itu juga diikhtiari secara batin. Dengan cara apa? Ada kalimah-kalimah thayyibah yang dibaca setiap ba'da sholawatil maktubah. Setiap peradin sholat fardu maca, ini anjuran langsung dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Maca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ping 3 ditambah bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Apal saten nggih? Apal nggih? Sih pada meneng kabeh sih. Insyaallah apal nggih? Sing apal sini. Baka Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari setunggal riwayat nambahi setunggal malih li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al Mustafa wal Murtadu wa ibnahuma wa Fatimah. Nalika ikhtiar batin niki belum kita lakukan, maka artinya ikhtiar kita belum maksimal. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah niku selalu saja mengajarkan kita sing namanya tawassut. Tawassut moderat, pertengahan. Ajaran Islam niku nyatane isine moderat sedanten, pertengahan sedanten. Coba ajaran Islam niku boten kayak ajaran Yahudi sing terlalu membumi, atau lawan, atau boten kayak ajaran Kristen sing terlalu melangit. Tapi ajaran Islam berada di keduanya. Soal urusan dunia enggih, soal ukuran akhirat pasti. Dalam soal ibadah, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan ibadah. Ada perintah sholat, ada perintah zakat, ada perintah puasa, ada perintah haji. Tapi coba mangga sampean perhatikan, sholat itu hanya dalam waktu tertentu dengan jumlah yang tidak banyak. Sedina sewengi cuma wajib pinggangsal. Apalagi haji seumur urip sepisan, itu pun dengan kriteria yang ketat, perjalanannya aman, yang bersangkutan juga mampu. Sementara anjuran untuk fantasyiru fil ardi, terus ibtigha'a mardhatillah, terus mencari rizki Allah, itu banyak sekali. Dengan demikian jumlahnya, bahkan waktunya juga tidak terbatas. Boleh jadi perintah untuk memakmurkan bumi, perintah untuk mencari rizki Allah di muka bumi, itu jauh lebih banyak waktunya ketimbang perintah ibadah. Contoh sampeyan titeli mawon ayat Jum'ah. Begitu diperintahkan
idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tapi setelah itu pun apa urusannya? Fantasiru fil ardi, urusannya intisar. Awas intisar santri sih spesifik. Ternyata santri sing kata belajar bahasa Arab, terutama datang kitab-kitab niku, seringkali kemudian menggunakan istilah-istilah Arab sing maknane cuma wong Indonesia, cuma santri mawon sing ngerti. Contohnya Ki Abdurrahman Wahid Al-Maghfurlah Gus Dur niku pernah membuat Raja Fahad gemuyu. Padahal Raja Fahad muniye wis 20 tahun ora tahu gemuyu. Begitu ketemu Gus Dur gemuyu. Sebabnya apa? Gus Dur cerita. Jare Gus Dur jemaah Indonesia pada kekederen begitu sampai di Mekah. Karena ada banyak tempat-tempat yang tidak bisa dilalui oleh orang banyak. Ada tempat-tempat tertentu yang tidak bisa dimasuki, tulisannya mamnu'ud dukhul, dilarang masuk. Barang dukhul maknanya santriku spesifik. Jadi jare santri masya Allah, dasar wong Arab masa ling dalan dukhul sampai perlu ada larangan mamnu'ud dukhul. Ya tuli jare wong Indonesia ya jare santri, siapa sih arep dukhul ning dalan? Gara-gara Gus Dur guyonan mengkoten Raja Fahad sing merengut 20 tahun gemuyu ngadak-adak. Para bapak hadirin kang kula muliakan, wangsul malih. Maka ikhtiar kita niki kedah zahiran wa batinan, lahir dan batin. Boten cukup zahir mawon atau sewalike wis sing penting donga, tidak bisa. Keduanya harus ada, keduanya harus diupayakan. Dalu niki para bapak lan sek-sek kang kula muliaken, kita ditinggal oleh salah seorang kader tokoh Nahdlatul Ulama terbaik di wilayah kita, Al-Maghfurlah Bapak Haji Dharma Yusuf. Wis 13 tahun kula bisik-bisik ning Kyai Ridwan. Ari kula sing duduk keluarga langsung si prangsa kedih gelis temen ya 13 tahun ora kerasa. Tapi takonanan ning Dokter Yusuf masya Allah 13 tahun setiap saat setiap hari kelingan kelangan bae ning abae ngidok masya Allah lah. Haul niki setunggale ajarane Kanjeng Nabi. Pangapunten kula pengen negesaken malih. Wong NU kudu yakin dengan apapun amaliyah ubudiyah yang selama ini kita yakin dan selama ini kita amalkan. Silakan orang lain mempermasalahkan, silakan orang lain mempertanyakan, silakan orang lain menggugat, tapi kita yakin dengan amaliyah kita, dengan apa yang selama ini kita yakini dan kita amalkan, terusakan. Contohnya haul ribut, beberapa orang ribut mempertanyakan dalile haul, dianggapnya haul bid'ah, malah lebih dari itu haul itu musyrik. Tetapi kula sakseni sing haul sing diharam-haramaken, sing dilarang, sing dibid'ah-bid'ahkan, nyatane tiap tahun haul ning endi bae tambah rame. Nggih mboten? Haul ning pesantren Buntet rame, Gedongan rame, Ciwaringin rame, Kalimukti rame, sederenge pandemi maksudnya. Malah pandemi Geding rame saking ditahan. Malah wonten rencang kula duwe pesantren oli 2 tahun. Pesantrennya anyar, bangunannya anyar, pengen haul mung langkah sing mati. Sampai keder. Ngerasa wong pesantren di antawis tradisinya ya penghormatan kepada leluhur melaksanakan haul rokayane durungan sing mati nyong pondoknya tembe 2 tahun barang tahun ketelu ibu mati untung beli alhamdulillah. Artinya kenapa? Karena dia semangatnya pengen menghidupkan ihya uturathil ulama, pengen menghidupkan tinggalan bagus, tinggalan luar biasa dari para ulama
yang itu yakin berasal dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula jelasaken nggo basa Jawa bae. Kanjeng Nabi niku menghauli Sayyidatina Khadijatul Kubra. Kanjeng Nabi setiap tahun itu yadhbahu syatan, nyembelih wedhus yauma wafati Khadijah. Tiap dinten wafate Sayyidatina Khadijatul Kubra, Kanjeng Nabi nyembelih wedhus. Malah ning wong sing nyembelih lamun bahasa kula kamang tulung ya ning sebelah lor anak bature Khadijah tulung dikirimi, ning sebelah kulon anak tanggae Khadijah tulung dikirimi. Niku artinya pun apa? Kanjeng Nabi menghauli Siti Khadijah nyembelih wedhus. Dokter Yusuf ngauli Pak Haji Dharma nyembelih wedhus kan konon. Wong NU Kanjeng Nabi nyembelih wedhus, wong NU nyembelih wedhus. Setunggal niku hadisnya jelasakan mengkoten kaping kali. Pada hadis itu juga secara tekstual disebutkan Kanjeng Nabi kata nyebutaken Siti Khadijah. Jadi artinya sing dilakoni ning kula kabeh kan nalikane haul itu kan menyebut jasa, menyebut kebaikan almarhum yang dihauli. Supados pun apa? Supados kebaikan itu menular kepada siapapun yang mendengar dari kebaikan-kebaikan orang yang dihauli. Haji Dharma sing dermawan, Haji Dharma sing pergaulannya tidak dibatasi, itu menjadi pelajaran buat kita. Bahwa seorang sosok seperti Haji Dharma ternyata masih gelem bergaul karo sapa baik, ngladeni sinten mawon, gampang, masya Allah. Lah, jadi artinya sepindah malih sing pengen kula aturaken dengan menyebut sedikit contoh apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi yauma wafati Khadijah niku adalah apa yang selama ini menjadi dasar hukum kula kabeh melaksanakan haul. Para bapak lan hadirin uga ibu ingkang kula muliaken, maka tidak perlu ragu haul pokoknya. Anak dene bahasa Jawa mendak pun apa boten masalah. Kanjeng Nabi ngelakoni. Jadi ketika kita haul 100% ngelakoni tinggalan lan wurukane Kanjeng Nabi. Saterase para bapak hadirin ibu ingkang kula muliaken, kula pengen ngaturaken setunggale dawuh ingkang diaturaken dhateng panjenengan Imam Muhammad Ibn Ad-Dauri ingkang dawuhaken mekaten. Datang Al-Quran niku ada 3 ayat paling tidak, yang satu ayat tapi berisi 2 perintah, di mana perintah yang kedua ini menjadi tolak ukur dari perintah yang pertama. Setunggal nalikane Allah subhanahu wa ta'ala, nalikane Al-Quran merintahkan kula taat datang Allah, itu pasti sesudah perintah itu dari ayat yang sama niku dilanjutkan dengan ati'ur rasul. Subi mawon diteni baka ati'ullah mesti wa ati'ur rasul. Para ulama memaknai ini artinya perintah yang kedua niki menjadi tolak ukur perintah yang pertama. Berarti perintah taat kepada Rasulullah menjadi ukuran taat kula kabeh ning Allah. Menggakula niki luar biasa, tafsiran ingkang progresif luar biasa. Jadi jangan pernah mengaku taat kepada Allah manakala belum pernah, manakala kurang taat kepada Rasulullah, tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Maka kanggo kula wong NU si waktune pikiran-pikiran model niki ki sing dikembangaken. Aja mikirnya cuma ngelakoni kewajiban baik. Hati Allah, jangan cuma urusan dengan Allah, tapi bagaimana kemudian ketaatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab taat kita kepada Rasulullah menjadi ukuran taat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo, kalau ini menjadi ukuran kita, kaya kulakah wis bliwani maning ngaku dadi wong taat sing Gusti Allah. Sebab ternyata hidup kita belakangan ini sering makin jauh dengan
apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kelawan semangat ini, mangga kita bangun ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Kanjeng Nabi ari dalu niku mesti tangi. Ayo kita belajar. Bengi tangi terus tangi toli nguyu. Tangi wis nguyu bela apa lah terus nguyu toli. Ya cewek dingin ora masalah. Turu maning. Betapa Kanjeng Nabi menghidupkan malam. Maka taat kita kepada Allah salah satu ukurannya adalah seberapa banyak kita menghidupkan malam kita mengikuti apa yang dicontohkan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sing kaping kali para bapak, para ibu sedherek kang kula muliaken, nalikane Gusti Allah merintahkan sembayang itu biasanya itu selalu saja perintah berikutnya pada ayat yang sama adalah itauz zakah. Coba aqimus shalah wa atuz zakah. Pinten-pinten ayat Al-Qur'an sing nyebutaken makoten gandeng antara perintah zakat dengan sholat. Para ulama memberikan tafsiran bahwa dengan demikian maka zakat niki dadi tolak ukur sholat kita. Jangan pernah merasa GR sholatnya sudah bagus kalau kemudian zakatnya durung beres. Jadi ngomong zakat kelingan wau sing diaturaken ning Kang Anang. Kula memang lagi dadi ketua tim seleksi komisioner Basnas Kabupaten Cirebon. Sing ajeng seleksi ya pada marek-marek biasa. Ya sing beli marek ya ora apa-apa, syukur wae. Lah, wangsul malih. Perintah zakat itu datang sesudah perintah sholat. Maknane zakat ini tolak ukur sholat kita. Semakin baik zakat kita, maka insya Allah itu maknanya sholat kita juga semakin baik. Maka jangan pernah kita meyakini sholat kita sudah baik manakala zakat kita dereng bagus. Ingkang nomor 3 para bapak ibu sedherek kang kula muliaken, wonten setunggal ayat mali sing isiye 2 perintah Allah, di mana perintah yang kedua ini menjadi tolak ukur perintah yang pertama. Anishkur li wali walidaik. Perintah Allah untuk bersyukur kepada Allah itu juga diikuti dengan perintah untuk berterima kasih kepada kedua orang tua, wali walidaik. Maka bagus blesake kula ning wong tua loro kita, itu adalah ukuran kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula pengen nambahi sekedik. Datang ayat niki Allah membahasakan kedua orang tua niku dengan bahasa wali walidaik. Sementara Al-Qur'an Gusti Allah nalika nyebutaken wong tua loro niku boten nganggo kata-kata wali walidai mawon. Tapi wonten malih wali abawaihi. Wonten abawain, wonten waliden. Yang kalau di bahasa Indonesia kan pada baik. Abawain ya embok bapak, waliden ya embok bapak. Lalu apa bedanya? Kalau itu sama. Ini indahnya bahasa Al-Qur'an. Ternyata nalikane Gusti Allah nyebut wong tua loro itu dengan ungkapan walidain, ini kedua orang tua, tapi maknanya luwih parek ning ibu, cenderung kepada ibu. Berasal dari kata wiladah, lahiran, sing lahiran ya ibu. Biasanya kalau Al-Qur'an menyebutkan kedua orang tua dengan walidain, itu penjelasan berikutnya selalu berhubungan dengan kasih sayang. Sebab
Ternyata memang sumber kasih sayang itu adalah ibu. Suwalike para bapak sedherek kang kula mulyakaken, nalikane Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kedua orang tua dengan bahasa abawain, itu lebih kepada tanggung jawab dan lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan harta. Coba pakai ayat waris nggak dudu wali walidai, tapi wali abawaihi minhumas sudus upamane. Niki artinya ketika bicara soal bapak, maka lebih banyak kepada urusan tanggung jawab sosial, kepada urusan harta, kepada soal kepemimpinan dan seterusnya. Tapi soal kasih sayang itu wali walidai pakainya. Wong wadon urusannya. Niki sekedar analisis bahasa yang ternyata memang luar biasa bahasa Al-Quran niku. Lah, ingkang pengen kula aturaken malih, maka sejauh mana ketaatan kita, sejauh mana kebaikan kita kepada kedua orang tua, itu adalah menjadi ukuran sejauh mana kebaikan kita, ketaatan kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untung sing masih wonten gadah tiang sepuh, sing bapak ibu masih ada, bisa berbuat baik langsung. Lah seniki pertanyaannya, bagaimana kemudian ketika kedua orang tua kita sudah tidak ada, apakah kita masih bisa menjadi anak yang soleh? Al-Imam Abu Layth As-Samarqandi menjahal yang bisa kita lakukan nalikane kula kabeh wis ditinggal ning wong loro, wong tua loro kita, tapi kita pengen menjadi waladun salihun, pengen jadi anak sing soleh, pengen jadi anak sing masih bisa berbakti kepada keduanya. Carane pripun? Setunggal, nalikane kula njaluk pangapura, sertakan juga kedua orang tua kita di dalam permohonan ampunan kita. Mulane bakal para kiai biasane murukaken istighfar dudu kanggo awak kula bae, tapi astaghfirullahalazim li walidayya. Ketika kita membaca istighfar dengan menyertakan kedua orang tua kita yang sudah tidak ada ataupun yang masih ada, itu artinya kita sedang berikhtiar menjadi anak yang soleh. Iku artine kula kabeh lagi bersyukur kepada kedua orang tua kita. Termasuk ketika bapak-bapak sederek-sederek memenuhi undangan keluarga Bapak Haji Dharma Yusuf, haul Pak Haji Dharma Yusuf, ketingale kula kabeh ndongakaken Pak Haji Dharma mawon, padahal tidak. Dengan mendoakan orang lain, itu artinya diri kita pun sesungguhnya sedang didoakan. Katone wau kaya abun donga kula amin amin doakan Pak Haji Dharma bae boten. Punapa? Wonten setunggal hadis ingkang Kanjeng Nabi dawuhaken mekaten. Man da'a li akhihi an dhahril ghaibi. Sapa bae sing doakan sedulure, siapa saja yang mendoakan orang lain an dhahril ghaibi, tidak dari depan atau tidak berhadapan langsung, atau juga yang sudah meninggal. Andorul Ghaibi niku maknanya bisa tidak langsung berhadapan dari kejauhan, bisa juga atau mendoakan yang seorang orang yang sudah meninggal. Qalatil malaika ketika doa itu kita lantunkan, ketika doa itu kita panjatkan, qalatil malaika, malaikat berkata walaka mithlu dzalik, dan bagimu seperti apa yang engkau minta. Kula kabeh dalu niki doakan Bapak Haji Dharma muga-muga oleh pangapura saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segala amal bagusnya ditampi lan diwales Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu juga maknane kita juga segan mendoakan diri kita. Muga-muga dosa kita diapura kabeh ning Gusti Allah. Amal-amal baik kita diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi malaikatnya qalatil malaika walaka mithlu dzalik. Karena itu wau kula aturaken awal-awal tahlil niku penting, langka rugiye wong tahlil. Katone kita ndoaken wong sejen, tapi nyatane
hakikate doa itu akan kembali kepada kita. Sing paling gamblang ketika kita ndongakaken upamane ziarah Wali Songo, coba mangga dipikir secara logika, apakah potongan kita pantas doakan Syarif Hidayatullah? Kayak pantas boten? Ziarah Wali Songo dugi ning Kudus, doakan Maulana Ja'far Shadiq Sunan Kudus, Masya Allah model mekenen kok doakan Maulana Ja'far Shadiq Sunan Kudus pribet. Tetapi diibaratkan, ibaratnya meketen. Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, Maulana Ja'far Shadiq Sunan Kudus niku duwe gelas, upamane gelas kah? Gelas wis kebek. Si model kula-kulaan katik ngancuri keding, katik lambai keding. Apa sih? Engkau kan belaratan nyumpun kebek orangnya. Bagian justru wis kebek kita ancuri supaya belaratan. Belaratannya kanggo sapa? Kanggo kita. Maka tidak ada ruginya mendoakan siapapun. Mereka tidak butuh doa kita mungkin, tapi kita butuh doa mereka. Apakah musyrik? Ana maning bae. Ndonga ning Syarif Hidayatullah dianggap musyrik. Kita niki kan ndonga di hadapan Maulana Syarif Hidayatullah tanpa meyakini bahwa keutamaan, kemuliaan Syarif Hidayatullah niku pada karo Gusti Allah. Naudzubillah. Kalau kemudian kita meyakini keutamaane, keagungannya, kelomanane dan seterusnya kayak Gusti Allah, itu yang musyrik. Gampang bae wong seje nyimpulaken musyrik gampang. Karena itu para bapak sedaya yang kula muliakan, wangsul malih Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi menjawab pertanyaan tadi kelawan setunggal carane, sertakan kedua orang tua kita ketika kita sedang beristighfar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita lakukan manakala kita ingin menjadi anak yang soleh, manakala kita ingin berbakti kepada kedua orang tua kita padahal kedua orang tua kita sudah tidak ada. Carane adalah kelawan mendoakan mereka. Doakan mereka. Ketika kita mendoakan kedua orang tua kita, maka itu artinya kita sedang menjadi anak yang soleh. Itu artinya kita sedang berusaha menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, walaupun kali-kali sampun boten wonten. Suwalike para bapak sedherek yang kula muliakan, ada banyak ungkapan, ada banyak juga ancaman, larangan menyakiti kedua orang tua. Malah wonten setunggal dawuh kang nyebutaken di antara orang yang ibadahnya sulit diterima oleh Allah Subhanahu wa taala aqul walidain, mereka yang menyakiti kedua orang tua. Menyakiti kedua orang tua dalam konteks ayat yang tadi saya bacakan, anishkurli wali walidaik, itu artinya tidak pernah mendoakan kedua orang tua kita. Karena itu, wow, jawabannya Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi, kita mendoakan kedua orang tua kita itu bagian dari upaya kita untuk berbakti kepada keduanya yang sudah tidak ada. Yang ketiga, upamane bahasa kita nasi nyambung sanak. Paham ya nyambung sanak? Nyambung sanak itu berhubungan dengan orang-orang yang memang kalau orang tua kita tahu, orang tua kita akan senang. Karena orang tua kita berhubungan dengan orang-orang itu. Niki kemudian sing nomor berikutnya, cara berbuat baik kita kepada kedua orang tua kita yang sudah tidak ada adalah dengan menyebut nama mereka ketika kita bersedekah. Gampang. Prakteknya pripun? Upama kita sedekah 10 juta, kader umpama sing gede bae, siji kaping loro masang aras sedekah 10 juta. Sedekah kula model kula si 2.000 perak, pengennya selamat dunia akhirat.
pada gemuyung rasa rupanya sih. Sedekah 2000 perak pengen selamat dunia akhirat kayak pantes boten. Ayo bareng-bareng ke kaca beki sih. 2000 perak pengen selamat dunia akhirat, ya Allah akhirat tergane mongan 1000. Jadi bakal pengen selamat dunia akhirat ya sing gede lah sedekah. Wis umpamanya contohnya sedekah 10 juta. Bagaimana kemudian ketika kita bersedekah 10 juta sehingga kedua orang tua kita itu juga bisa mendapatkan pahala yang sama. Kita juga bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita yang sudah tidak ada. Sebutkan nama mereka. Upamanya sedekah 10 juta niki mangga sedekah ibu kula almarhumah anu. Cara Allah menghitung beda dengan cara makhluk. Kita yang bersedekah 10 juta, ibu kita al-maghfurlaha almarhumah juga pasti mendapatkan pahala sedekah 10 juta. Cuma disebutaken arane karo ora bae. Mangga niki sedekah abakula 10 juta. Beli susah disebut hamba Allah maning. Sepakat sedekah hamba Allah itu alias cilik biasa. Bapak titeni bakal ana patungan tulisan hamba Allah lah wis cilik wis mesti. Tapi bakal gede sih pengen ditulisin ning dhuwur dewek tulis Wawan Arwani Amin paling gede ku. Kuku bakal gede ku bakal cilik sih lah hamba Allah bae wis. Mulane tagriki kula pengen ngaturaken pudapa sing disampaikan datang Al-Imam panjenengan Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi. Sertakan sebut nama kedua orang tua kita ketika kita berbuat baik, ketika kita bersedekah. Cuma beda nyebut mawon, prakteknya pada. Jadi yang selama ini kita boleh sedekah, oke, sing isun sampaikan saja, oke, sedekah bapak kula almarhum, oke, sedekah ibu kula almarhum, oke, sedekah ibu dan bapak kula almarhumen. Itu mereka juga akan mendapat pahala yang sama seperti halnya ketika kita bersedekah. Kita sedekah 10 juta, kita mendapat pahala 10 juta, mereka juga mendapat 10 juta. Gampang boten? Gampang boten? Apa sih gampang? Sing gampang umpama kejar umpama. Praktek sing angel sing abot. Maka para bapak hadirin ingkang kula muliaken, saelresekan sejatinya malam hari ini ketika kita diajak oleh keluarga Bapak Haji Dharma untuk haul itu ya bareng-bareng kita mendoakan diri kita juga, bareng-bareng kita juga mendoakan kedua orang tua kita. Di luar itu semua ini juga bagian dari ikhtiar kita untuk menjadi waladun soleh yad'ulah. Ikhtiar kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Zaman seniki para bapak dan sengkang kula muliakan, tantangan kula sebagai wong tua. Meskipun sebagai wong tua kita juga pasti sebagai anak terlebih dahulu niki luar biasa berat. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan pada malam hari ini, haul sebagai ajaran, sebagai ikon, sebagai contoh dari praktek amalia ubudiyah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah kudu diwurukaken ning anak-anak kita, ning keponakan kita, ning sedulur kita. Kula lagi ngomong ning ngendi mawon, seniki wong NU ora cukup ngomong isun sising jero weteng wis NU, ceprot lahir wis pasti NU. Tidak cukup dengan begitu. Sebab pirang-pirang wong sing ning jero wetenge ana nebus weteng, begitu lahir anak serakalan, tapi karena pendidikan, karena tempat tinggal, karena pekerjaan, tinggal di mana, bekerja di mana, pendidikan jadi mana, balik ora gelem dadi wong NU maning. Nauzubillah. Maka wangsul mali tidak cukup kita menyebut kita sudah NU sejak dalam kandungan. Artinya pun apa? Fikrah Nahdiyah, amaliyah an-Nahdiyah, akidah an-Nahdiyah harus diajarkan kepada anak-anak kita, kepada keponakan-keponakan kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita. Lebih bisa alami baik.
berat, gak cukup, tantangan luar biasa. Karena diserang oleh orang lain, belum bisa jawab, malah akhirnya kadang-kadang melu ning pendapatnya wong sejen. Niki sing biasa terjadi, sing mulai terjadi, kita niki kan diwuruki, diajarkan oleh para ulama, Nahdlatul Ulama dari dulu, ketika zikir ba'da sholawatil maktubah niku kan bil jahr. Gimana? Ini penting loh. Kita diajarkan dari dulu zikir setelah sholat fardu di musola, di masjid itu jahr, suaranya jelas. Mereka akan lagi usum orang gelemana suaranya mendelik, pebalik menghadap jamaah apa cuman mendelik, mata menterong, cangkeme unyam unyem, langkah suaranya. Lamona alasannya apa? Alasannya beli gelem wiridan bisautin jahrin ba'da sholawatil maktubah niku kena munia bid'ah. Jadi cuma unyam-unyem cangkeme bae. Lamona memang zikir bil jahri ba'da sholawatil maktubah niki bid'ah, saya masih hormat sebab masih ana alasan hukumnya. Tetapi nyatanya sing ngomong wirid suara seru setiap sholat fardu iku bid'ah, tok titenika beli gelem nyuara soten saking ora apal. Mung bayar ngomong ora apal blenak wis diundang ustad sih. Niki setunggal contoh sing betapa penting kula ajaraken kepada anak-anak kita. Kula cerita NU Kabupaten Cirebon sediki NU Kabupaten Cirebon kelawan ikhtiar bareng-bareng, alhamdulillah sedikit-sedikit ndodokaken eksistensinya, mulai menampakkan eksistensinya, mulai menampakkan juga manfaatnya. Contoh ning berkate sampean ning kotak niku wonten banyu NU mineral nggih. Kula bakal dudang ning MWC angger banyune ora NU mineral kula ora nginum. Itu kartu kuning tembe. Bakal kartu merah kula ora teka. Karena ternyata niku banyu dekene PCNU Kabupaten Cirebon dikelola secara benar, dikelola secara profesional. PCNU oleh keuntungan, MWCNU oleh keuntungan, sing adole oleh keuntungan. Lumayan setiap bulan pengurus cabang NU Kabupaten Cirebon, bendahara NU orang mikiri kanggo gaji staf sekretariat, orang mikiri bayar listrik, sing adol banyu bae alhamdulillah wis cukup. Sing pengen kula aturaken malih niki memang obrolan niki wis dangu sebenarnya karo almarhum Pak Haji Dharma. NU Cirebon niku pengen duwe rumah sakit, pengen pisan. Nyongan ning Cirebon ku aneh rumah sakit ke Muhammadiyah bae. Kula ditakoni ya blenak, endi rumah sakit NU? Aneh rumah sakit Muhammadiyah. Ya kayak sing langkat tulisan Muhammadiyah berarti NU. Masaan teman-teman alasannya mekoten mawon kan blenak kula. Suwe-suwe ya konangan. Pengen kula duwe tut setitik. Maka pengurus cabang NU Kabupaten Cirebon tahun wingi niku damel klinik pratama. Gedungnya nyewa. Tempatnya teng Pleren. Teng Tegalwangi. Teng Tegalwangi. Nyewae larang 50 juta. Tembe oleh setahun sing duwe ora gelem diperpanjang, geleme dituku. Masya Allah, makanya ngergane 600 juta. Alhamdulillah bibarokati pandemi rupane sih. Karena akeh sing gering, akeh sing pandemi jadi kliniknya laris. Alhamdulillah minggu wingi klinik niku sampun dibayari, maka seniki kliniknya boten nyewa tapi milik PCNU Kabupaten Cirebon.
Sing pengen kula aturaken waktune kula kabeh mikiraken awak kita. Waktune kita berpikir untuk Nahdlatul Ulama. Ketika apapun yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama bareng-bareng kita lakoni dengan keterbukaan, dengan kejujuran, dengan transparansi, insya Allah manfaatnya juga dirasakan bareng-bareng. Walaupun kula keder, kula ping pira ya, ping papat apa ping tiga, lagi peresmian rumah sakit Permata, kula diundang kongkon donga, paling keder doakan rumah sakit, muga-muga laris, berarti muga-muga pada gering. Kan ngoten iki priben. Keder kula donga, jadi priben wis muga-muga selamat kabeh dari kula wis. Artinya para bapak ibu sedherek kang kula muliaken, Nahdlatul Ulama seniki dituntut perane sing luwi-luwi. Kenapa kemudian niki kula mendapatkan kritik, kula dikritik ya oleh banyak pihak, oleh beberapa pihak. NU Cirebon seniki ngurusnya kemengkonon, orang ngurus masalah diniyah. Para bapak ingkang kula muliakan, NU niku kan jam'iyah diniyah ijtimaiyah, organisasi atau jam'iyah ijtimaiyah diniyah, organisasi sosial keagamaan. Maka menggah kula apapun yang dilakukan oleh NU itu rohnya ya diniyah, rohnya diniyah. Tetapi yang perlu digarap luwih nemen niku soal ijtimaiyah, soal-soal sosial kemasyarakatan. Ini yang belum tergarap secara maksimal oleh NU. Soal diniyah sih insya Allah wong NU pragat Swiss. Apa yang krusial kanggo wong NU? Tidak ada. Urip bernegara paling beres wong NU. Antara negara dengan agama itu tidak bisa dipisahkan, dua sisi dari sekeping mata uang. Antara wong pada satu negara saling menghormati, saling memuliakan, saling mengagungkan, urip bareng-bareng. Dalam soal-soal sosial itu toleransi, tasamuh menjadi prinsip bagi warga Nahdlatul Ulama. Ana wong kecelakaan ora usah ditakoni agama maning. Ana wong kecelakaan ditakoni agama dingin, sampean agama pun apa Pak? Islam. Waduh, anak ukhuwah Islamiyah ditulungi ki. Begitu ditulungi kelingan kodin aja patu Islamnya be NU beli takon. Sampean NU apa Muhammadiyah? NU. Waduh, anak ukhuwah Nahdiyah ki kudu ditulungi. Kelingan maning kodingin aja patu NU be PKB tapi P3 dingin. Ditakoni mati dingin. Orang bisa jawab. Para bapak ibu sedherek yang kula muliakan, pandangan sosial kemasyarakatan Nahdlatul Ulama ingkang salah setunggal didasarkan kelawan pandangan tasamuh niki yang menyebabkan orang lain menjadi nyaman ketika bergaul berinteraksi secara sosial dengan Nahdlatul Ulama. Sebab wong NU menghormati orang lain walaupun agama sejen, tapi menghormati orang lain itu NU tegas urusannya. Niki lagi rame ya, wingi-wingi wonten jenderal sing ngomong semua agama itu sama di mata Tuhannya. Iku ngomong konteks bernegara. Beli bisa semua agama itu sama, beli bisa setunggal. Sejen wong Islam je karo agama sejene kongkon pada, ya boten beda. Satu. Yang kedua, ungkapan mekoten itu harus dimaknai semua agama itu mengajarkan kebaikan. Kabeh semua agama itu menjanjikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Pada baik. Bagian agama orang Islam kan tetap menjanjikan keselamatan bagi setiap pemeluknya. Tapi walaupun begitu ya kanggo kula sih tetap innad dina indallahil Islam. Ngormati keyakinannya wong sejen itu bukan dengan membenarkan, awas. Bablas wong NU sudah jelas kalau NU punya prinsip-prinsip tasamuh sing jelas. Kula pangapunten Rois Surya NU Kabupaten Cirebon, tapi kula juga ketua forum kerukunan umat beragama Kabupaten Cirebon. Saya menghormati mereka.
Sing Buddha, sing Kristen, sing Hindu tek hormati. Tapi saya tidak meyakini kebenaran agama mereka. Hormat. Soal kemanusiaan, iya. Soal keadilan pada baik. Tapi kita tidak perlu meyakini agama itu berarti pada baik bener, nggak bisa. Jelas kanggo kula sih lana a'maluna walakum lakum dinukum waliyati. Jelas di kumakot. Lah niki para bapak sedherek kang kula mulyakaken, karena pandangan sosial kemasyarakatan NU sing tasamuh niki wong orang lain itu nyaman berhubungan karo NU. Kula sering ngrungokaken ketua Buddha Cirebon iku ngomong ning kula, Pak Kiai, saya ini walaupun Buddha tapi saya tetap NU. Iki sing aing anak tetep iki. Anak tetep NU wis ngendi mau we. Niki pengalaman yang saya rasakan betul. Saya awalnya terkejut. Bukan ku guyon-guyonane Al-Maghfurlah Gus Dur mawon. Bukan itu guyon-guyone Kiai Said mawon. Ternyata ning kula ngalami dewek. Singarane pendeta Katolik Cirebon ketua itu pernah nyebut mekaten, saya kafir. Jorong ati bae ngarti. Karena saya kafir maka nanti saya masuk neraka. Ngerasa jare kula. Tapi saya yakin kalau nanti saya masuk neraka, saya pasti ditolong oleh saudara saya warga Nahdliyin. Sing ngendi urusane? Kanggo kula perkara-perkara meketen niki adalah menunjukkan bahwa mereka menaruh hormat kepada keyakinan, kepada tata cara muasyarah, tata cara muamalah wong NU dengan orang-orang lain. Beli didik kafir, wah enggak. Didik kafir, didik neraka beli boten. Wong NU makoten. Tetapi prinsipnya wau setunggal. Menghormati keyakinan mereka tanpa harus membenarkan. Kadang-kadang bablas. Singarane tasamuh, singarane toleransi itu wonten datang wilayah sosial, tapi tidak pada ranah ritual. Bahkan soal ritual ya nggak ada toleransi. Beli bisa bareng-bareng sembayangnya boten saged. Aja sampai bablas. Mahasiswa YIN Solo 3 tahun yang lalu itu sudah bablas. Soal ritual di gereja meluan. Ini yang tidak bisa. Kalau soal sosial ya mangga boten wonten batas. Maka sing meketen yang kemudian sedang kita upayakan teng NU Cirebon niki. Soal-soal sosial kemasyarakatan. Zamane Covid niki ya Masya Allah luar biasa. Sing paling kena akibat Covid di Cirebon ya wong NU. Wong tiang Kabupaten Cirebon itu kabeh gen NU kecuali sing dudu. Maka akibat sing dirasakan paling banyak ya oleh warga NU. Sing paling lucu wingi-wingi nalikane awal-awal Covid diku, akeh sing ora percaya. Tidak ada Covid itu rekayasa, itu bohong, wah macam-macam. Begitu ada bantuannya ngandel. Jadi priben gigi. Ning Covid dia orang ngandel tapi ning bantuannya ngandel. Seniki vaksin malah penting pada vaksin dereng. Vaksin dereng. Vaksin sing penting, vaksin. Sebab vaksin juga bagian dari ikhtiar kita untuk menjaminkan kesehatan diri kita dan kesehatan orang lain. Ngomong soal vaksin kula minggu wingi ketemu karo kiai sing perbatasan Indramayu Majalengka. Kiai niki lagi enom mondok kening Banten. Mondok kening Banten karena mondok kening Banten ya beli ngaji mawon, tapi belajar juga silat, belajar juga golok. Waya divaksin kewedian. Jare kula Kiai sampeyan ku mondok ning Banten ku belajare golok sih. Ya niku Kiai kula kliwat belajar ning dome beli. Boten belajar jarum, belajare golok. Ya, artinya sing pengen kula aturaken ini penting ya. Vaksin
kedah penting vaksin. Mangga wonten kesempatan vaksin segera vaksin. Sebab ini bagian dari ikhtiar kita menjaminkan kesehatan kanggo diri kita juga kanggo orang lain. Terakhir para bapak sedherek yang kula muliakan, lagi usum penyakit meketen setunggal sing pengen kula aturaken. Setunggale waktu Kanjeng Nabi niku menangi sahabiyah, seorang sahabat perempuan namanya Ummu Sa'ib, sedang menggigil, mungkin panas dingin, sambil menggerutu panas dingin, kemudian memaki-maki penyakit ini dasar, wah nyewot lah, arane wong lagi kering ora enak. Kanjeng Nabi melihat Ummu Sa'ib kemudian bertanya, "Malik ya Ummu Sa'ib, ngapa sih sampean?" Ummu Sa'ib jawabnya makaitan, "Asobatnil huma, kula lagi kenang meriang Kanjeng Nabi blenak pisan, kurang ajar lah, anu lah mun bahasa kula marah-marah, menjelek-jelekan penyakit itu, blenak anu." Kanjeng Nabi memperingatkan, "Ya Ummu Sa'ib, aja mengkonon, jangan pernah mengutuk, jangan pernah menggerutukan penyakit, sebab itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, penyakit sing nempel ning wong Islam," jare Kanjeng Nabi, "niku diibaratkan seperti panas bara api yang nempel ke besi, lambat laun kan terbakar." Artinya pun apa? Nalikane wong gerong muslim tiang Islam niku dicoba kelawan blenak-blenak, kelawan penyakit, itu dosane rontok kaya dene rontoke wesi kenaning panas api. Maka bakal lagi gering ya wis lah sing sabar. Bakal lagi gering aja ngeresula, silakan berobat atau aja ngujar-ujari penyakit. Cuma memang biasanya bakal lagi gering ku ya enaknya ya nyewot. Ngiboten ari diwurukannya sih bakal apa bebelak, diwurukannya kongkon ngucapaken innalillah, sampai nalikannya sekali waktu lampu cempore Kanjeng Nabi mati, Kanjeng Nabi maca innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jare sahabat Kanjeng Nabi sing mati lampu dudu uwong ka innalillah. Jare Kanjeng Nabi, "Ya iku kan arane musibah, kullu ma yu'zil mu'min fahuwa musibah." Apa bae sing gawe blenak ning wong mukmin arane musibah. Penyakit blenak ya ucape innalillah. Rukayane bakal lagi gering paling enak ya adu-aduan. Srog lara untu kongkon muni Allah, Allah kayak tambah nemen. Enaknya ya aduh bari kersula. Artinya para bapak, para sedherek kula muliakan, kita dibekali ajaran sing luar biasa, diwuruki amalia sing luar biasa oleh Kanjeng Nabi, oleh para ulama. Tapi seringkali apapun ajaran yang luar biasa itu kemudian kadang-kadang seringkali bahkan bertabrakan karo kebiasaan kula. Kena niku waktune kebiasaan-kebiasaan sing ora bener diberesi, kebiasaan-kebiasaan sing ora apik diperbaiki. Hadirin ingkang kula muliakan, kula melet bunga nalikane kemudian di tempat ini sudah terlaksana 73 kali pengajian. Nggih pun ping 73 Kang Hanan nggih. Masya Allah, pirang tahun niku berarti ya. Wonten sing awal melet sampai wae menten aktif masih wonten. Tapi wis genti wong. Soalnya 73 kemungkinan wis genti wong. Bismillah malih, mangga bareng-bareng kita perteguh, kita kembali pelajari ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama sing jelas. Apapun yang menjadi contoh, apapun yang menjadi wurukan dan tinggalan para ulama Nahdlatul Ulama niki punya dasar hukum sing kuat sedaten. Jangan pernah ragukan dalil-dalil yang disampaikan oleh para ulama Nahdlatul Ulama. Jangan pernah ragukan, wis aja dawa-dawa mikire wurukan lan tinggalane para ulama. Bagian ora diwurukaken dalile pasti punya dasar hukum sing kuat, pasti wonten dalile. Cuma memang boten diajaraken dalile.
Mekaten sing saged kula aturaken arane ngaji zaman pandemi jare Kang Anange ya muga-muga kula kabeh sehat, muga-muga kula kabeh bisa nerusaken nglanggengaken ngamalaken tinggalane para ulama. Muga-muga terutama Pak Haji Dharma diapura segala dosa lan salahe, segala amal bagusnya diterima lan diwales Allah Subhanahu wa taala. Keluarga sing ditinggale dipun paringana sabar lan paringana kekuatan melanjutkan kebaikan-kebaikan yang dulu sudah dicontohkan dan dilakukan oleh almarhum Bapak Haji Dharma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam, fahayyina rabbana bis salam, fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu anna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima wa fadihatihima, khususan min afati wa fitani corona allati asabatna wa intasharat fi biladina wa buqatina. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma habbib ilainal iman, Allahumma habbib ilainal iman, Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ij'alna wa auladana wa banatina wa talamidana min ahlil ilmi wal amal waj'alna wa iyyahum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa minal ladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allahumma ij'alna mimman yushfa' bi syafa'ati Rasulillah, Allahumma ij'alna mimman yushfa' bi syafa'ati Rasulillah, Allahumma ij'alna mimman yushfa' bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza. Dihaturkan terima kasih kepada beliau Kiai Haji Wawan Ar-Rawani Amin yang telah memberikan mau'izatul hasanah
dalam rangka haul ke-13 Bapak Haji Dharma Yusuf berbarengan dengan pengajian Dharma Bangsa untuk daurah yang ke-73. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Selamat jalan, mudah-mudahan pada daurah berikut insyaallah pada tanggal 30 Oktober 2021 kita dapat kembali berjumpa di majelis dakwah Dharma Bangsa. Demikian, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.